Para kriptografer menghabiskan lebih dari 1 abad tanpa berhasil membaca satu halaman pun darinya. Bahkan tim pemecah kode milik Alan Turing pun tak membuahkan hasil. Lalu sebuah laboratorium komputer universitas kecil, bukan para sejarawan, mencoba mengarahkan model bahasa kecerdasan buatan ke buku tersebut. Dan hasilnya menemukan sesuatu yang tak pernah diduga siapapun. Inilah buku yang membuat setiap pemecah kode menyerah. Manuskrip Voynich adalah sebuah buku nyata yang tersimpan di dalam perpustakaan Beinecke Rare Book and Manuscript milik Universitas Yale, tercatat dengan kode MS-408. Buku ini terdiri dari sekitar 240 halaman perkamen kulit hewan yang disebut velum. Dipenuhi tulisan tangan mengalir dalam aksara yang tidak bisa dibaca oleh siapapun di muka bumi ini. Para ilmuwan dari Universitas Arizona menguji 4 sampel perkamen tersebut menggunakan penanggalan radiokarbon pada tahun 2009 dan mendapatkan hasil dengan tingkat keyakinan 95%. Velum itu dibuat di suatu waktu antara tahun 1404 hingga 1438 yang menempatkan buku ini dengan pasti pada awal abad ke-15 di penghujung abad pertengahan di Eropa. Halaman-halamannya juga dipenuhi dengan gambar-gambar yang aneh. Ada tanaman yang tidak cocok dengan spesies manapun yang dikenal, peta bintang, dan simbol-simbol zodiak. Perempuan-perempuan yang sedang berendam di kolam, yang terhubung oleh tabung-tabung ganjil, diagram melingkar yang oleh sebagian orang disebut roset, toples-toples yang tampak seperti peralatan farmasi, serta blok-blok teks padat yang oleh sejumlah peneliti diduga berisi resep. Para sejarawan mengelompokkan semua ini ke dalam 6 bagian, berdasarkan gambar-gambarnya semata, karena tidak ada yang bisa membaca kata-kata yang menyertainya. Hal-hal tersebut merupakan fakta yang sudah disepakati oleh hampir semua sejarawan yang pernah mempelajari buku ini. Perdebatan sesungguhnya dimulai begitu seseorang mencoba menjelaskan apa arti kata-kata yang sebenarnya, dan perdebatan itulah yang beberapa tahun lalu menarik kecerdasan buatan masuk ke dalamnya. Inilah para ilmuwan komputer yang mencoba sesuatu yang baru. Pada Januari 2018, seorang pakar pemrosesan bahasa alami bernama Greg Kondra bersama mahasiswa pasca sarjananya, Bradley Hauer, dari Universitas Alberta, memutuskan untuk mengarahkan kecerdasan buatan ke manuskrip tersebut. Alih-alih mencoba menerjemahkan kata-kata secara langsung, mereka membangun sebuah algoritma untuk menentukan bahasa asalnya terlebih dahulu. Metode mereka menggunakan sampel Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah diterjemahkan ke dalam 400 bahasa berbeda, lalu membandingkan pola-pola dalam teks-teks tersebut dengan pola-pola dalam aksara Voynich. Awalnya mereka menduga manuskrip itu mungkin berbahasa Arab. Namun setelah algoritma mereka dijalankan, hasilnya menunjuk ke arah yang sama sekali berbeda. Bahasa Ibrani muncul sebagai kandidat yang paling memungkinkan. Dari sana, kedua peneliti itu mengembangkan sebuah teori bahwa teks tersebut menggunakan sesuatu yang disebut alfagram, yang berarti setiap kata mungkin mewakili versi acak dari kata aslinya dengan huruf-huruf yang disusun ulang, persis seperti cara kerja anagram. Pergeseran tunggal dari bahasa Arab ke bahasa Ibrani itu sendiri sudah merupakan kejutan yang tidak disangka-sangka dari sebuah perangkat lunak. Namun begitu tim tersebut menerapkan hipotesis bahasa Ibrani itu pada kalimat-kalimat nyata dalam manuskrip, sesuatu yang jauh lebih aneh pun muncul dari sisi lainnya. Kalimat yang kemudian menjadi berita utama di seluruh dunia, itu dihasilkan menggunakan metode alfagram mereka yang dikombinasikan dengan Google Translate, di mana Kondra dan Hauer berhasil menghasilkan satu kalimat yang bisa dibaca dari bagian pembuka manuskrip tersebut. Setelah berhasil diuraikan dan diterjemahkan, kira-kira maknanya seperti ini. Ia memberikan sejumlah rekomendasi kepada sang pendeta, kepala rumah tangga, diriku, dan orang-orang di sekitarnya. Kondra menyampaikan kepada para jurnalis bahwa kalimat tersebut terbentuk secara gramatikal dan bisa dimaknai, dan ia menyebutnya sebagai terobosan nyata. Setelah beberapa dekade teks itu membungkam semua orang, berbagai media langsung menyambutnya dengan antusias. Fox News menurunkan berita utama yang menyatakan manuskrip itu akhirnya berhasil dipecahkan. Pers Kanada pun turut meliputnya. Global News bahkan mewawancarai Kondra secara langsung mengenai penemuan tersebut. Selama beberapa hari, seolah-olah salah satu misteri paling membandel dalam sejarah telah terbuka berkat sebuah laboratorium kecerdasan buatan milik universitas. Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama, begitu para ahli lain mulai menelaah dengan seksama bagaimana kalimat tersebut sebenarnya dihasilkan.
Apa yang terjadi berikutnya menjelma menjadi salah satu perdebatan ilmiah paling terbuka yang pernah disaksikan komunitas Voynich dalam beberapa tahun terakhir. Gelombang kritik pun datang hanya dalam hitungan hari. Para sarjana abad pertengahan dan peneliti Voynich langsung melancarkan perlawanan hampir seketika. Damian Fleming, seorang ahli abad pertengahan dari Indiana University Purdue, University Fort Wayne, secara terbuka mengejek temuan tersebut di media sosial hanya beberapa hari setelah berita itu beredar. Keberatan utamanya bukan pada bagian identifikasi bahasa dalam studi itu, yang memang menggunakan metode statistik yang cukup kuat. Yang ia permasalahkan adalah langkah penerjemahan terakhir, di mana tim peneliti mengandalkan Google Translate, sebuah alat yang dirancang untuk bahasa Ibrani modern, untuk menafsirkan kata-kata yang mungkin berusia lebih dari 600 tahun dan sudah dalam kondisi teracak pula. Para pengkritik berpendapat bahwa tidak ada satupun sejarawan bahasa Ibrani kuno yang dilibatkan untuk memverifikasi makna sebenarnya. Hal ini bahkan diakui sendiri oleh Kondra sebagai sesuatu yang memang diperlukan agar makna penuh manuskrip itu bisa dikonfirmasi. Para peneliti Voynich juga mengingatkan bahwa sudah berpuluh-puluh orang sepanjang dekade-dekade sebelumnya mengumumkan terobosan serupa, hanya untuk kemudian terlupakan begitu saja karena tidak ada yang mampu mereplikasi hasilnya. Pola seperti itu, yakni pengumuman besar yang disusul koreksi cepat, bukanlah hal baru sama sekali di bidang ini. Kejadian serupa terulang lagi setahun kemudian, kali ini dengan bobot institusional yang bahkan lebih besar di belakangnya, saat sebuah universitas menarik kembali siaran persnya sendiri. Pada bulan Mei 2019, Universitas Bristol mengeluarkan siaran pers yang mengumumkan bahwa salah satu penelitinya, Dr. Gerard Cheshire, telah memecahkan kode manuskrip tersebut hanya dalam waktu 2 minggu. Cheshire mengklaim teks itu ditulis dalam sebuah bahasa yang sudah punah, yang ia sebut Proto-Roman, yakni bentuk awal bahasa Latin lisan yang mendahului bahasa-bahasa modern seperti Italia dan Spanyol. Makalahnya yang diterbitkan dalam jurnal Romance Studies menyatakan bahwa buku itu membahas kesehatan perempuan, pengobatan herbal, dan terapi mandi. Media dari CNN hingga BBC langsung menyiarkan berita itu dalam hitungan jam. Kemudian gelombang kritik menghantam bahkan lebih cepat dibandingkan saat studi kecerdasan buatan setahun sebelumnya. Lisa Fagan Davis, Direktur Eksekutif Medieval Academy of America, menyebut seluruh gagasan tentang proto-bahasa Roman sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Ia mengatakan bahwa beberapa tahun sebelumnya ia pernah mencoba mereplikasi hasil temuan Cheshire dan mendapati metode tersebut langsung runtuh begitu diterapkan secara konsisten. Menurutnya, proses substitusi yang digunakan bersifat subjektif, artinya huruf-huruf bisa dibengkokkan menjadi kata apapun, tergantung hasil seperti apa yang sedang diinginkan. Bristol pun menurunkan artikel tersebut dari situs webnya hanya dalam waktu 1 hari, dengan menyatakan bahwa telah muncul kekhawatiran serius mengenai validitas penelitian itu. 2 klaim besar dalam 2 tahun berbeda, keduanya diumumkan dengan lantang, dan keduanya pula segera ditarik kembali oleh para ahli dari luar. Ada pula teori ketiga yang cukup mengejutkan. Teori yang berpendapat bahwa manuskrip ini mungkin sama sekali tidak perlu diterjemahkan, karena boleh jadi tidak ada yang nyata untuk diterjemahkan. Teori yang menyatakan bahwa seluruh buku ini adalah palsu. Pada tahun 2004, seorang peneliti bernama Gordon Rogge mengajukan sesuatu yang benar-benar berbeda dari klaim soal bahasa. Ia berargumen bahwa teks tersebut kemungkinan dihasilkan menggunakan alat bernama Cardan Grill, sebuah perangkat berlubang yang terbuat dari karton dan digeser di atas tabel berisi pecahan kata. Dengan menyelaraskan grill tersebut di atas kolom-kolom yang berisi awalan, batang kata, dan akhiran, seseorang dapat menghasilkan kata demi kata yang secara statistik tampak seperti bahasa sungguhan, padahal sama sekali tidak bermakna apapun. Rogge menunjuk pada pola panjang kata dalam manuskrip yang berperilaku dengan cara aneh dan sangat seragam, sesuatu yang jarang dihasilkan oleh bahasa manusia alami, sebagai bukti yang mendukung proses mekanis semacam ini. Namun ada satu masalah serius menyangkut kronologi. Cardan Grill ditemukan oleh Gerolamo Cardano pada tahun 1550,
Sementara itu, velum manuskrip telah menjalani penanggalan radiokarbon dan hasilnya menunjukkan rentang waktu antara tahun 1404 hingga 1438. Lebih dari 1 abad sebelum alat tersebut ada, Rook berupaya menjembatani kesenjangan ini dengan mengusulkan bahwa kemungkinan ada versi awal dari grill tersebut yang hilang dari catatan sejarah atau bahwa manuskrip itu ditulis jauh setelah masa velumnya menggunakan perkamen lama yang memang sudah tersimpan selama beberapa dekade. Kesenjangan kronologis itu sendiri tidak pernah benar-benar diselesaikan oleh siapapun dari kedua sisi perdebatan tentang pemalsuan ini. Hal itu juga terhubung dengan persoalan yang lebih dalam yang tersembunyi di dalam huruf dan kata-kata teks itu sendiri. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya, baik oleh studi kecerdasan buatan maupun oleh teori pemalsuan. Kata-kata yang berperilaku seperti bahasa nyata, namun bukan bahasa nyata. Para peneliti yang mengkaji teks mentah manuskrip ini menemukan sesuatu yang ganjil menggunakan konsep matematika bernama entropi informasi yang mengukur seberapa mudah sebuah tulisan dapat diprediksi. Omong kosong, acak cenderung mendapat skor sangat tinggi pada ukuran ini karena tidak ada polanya sama sekali. Bahasa manusia yang sesungguhnya mendapat skor jauh lebih rendah karena huruf-huruf dan pola kata tertentu terus berulang. Skrip Voynich pun mendapat skor rendah, menempatkan dirinya lebih dekat ke perilaku bahasa nyata daripada kederetan bunyi acak. Kata-kata dalam naskah ini juga mengikuti aturan internal yang ketat soal karakter mana yang boleh muncul di awal, tengah, atau akhir sebuah kata, mirip seperti aturan tata bahasa dalam bahasa nyata. Inilah jenis pola yang membuat sebagian peneliti yakin ada makna sungguhan yang tersembunyi di dalamnya. Anehnya, ini juga merupakan jenis pola yang sama, persis yang bisa secara tidak sengaja dihasilkan oleh metode keranjang dan panggang milik Rook melalui proses mekanis semata. Kedua kubu dalam perdebatan ini bisa menunjuk pada bukti statistik yang identik, lalu pergi dengan kesimpulan yang sepenuhnya berlawanan. Kontradiksi itu muncul lagi begitu kamu melangkah mundur dari huruf-hurufnya dan mulai melihat dari mana buku ini sebenarnya berasal sebelum sampai ke rak perpustakaan. Jejak kepemilikannya sama rumitnya dengan teks itu sendiri, sebuah rangkaian pemilik yang tak bisa dikonfirmasi sepenuhnya. Pemilik pertama yang namanya tercatat adalah Kaisar Romawi Suci, Rudolf II, yang memerintah dari tahun 1576 hingga 1612 dan konon membeli naskah itu seharga 600 dukat emas karena percaya bahwa naskah itu ditulis oleh filsuf Inggris abad pertengahan, Roger Bacon. Klaim ini berasal dari sebuah surat yang ditulis beberapa dekade kemudian oleh Johannes Marcus Marci, seorang dokter dari Praha, yang ditujukan kepada cendekiawan Yesuit Athanasius Kircher di Roma. Tidak ada catatan dalam buku akun kekaisaran yang mengonfirmasi bahwa Rudolf pernah melakukan pembelian tersebut, sehingga sejumlah sejarawan menganggap kisah 600 dukat itu lebih sebagai legenda daripada fakta. Dari Rudolf, buku itu diyakini berpindah ke tangan apoteker istananya, kemudian akhirnya sampai ke seorang alkemis bernama Georg Baresch, yang juga tidak bisa membacanya dan memohon bantuan Kircher untuk menerjemahkannya pada tahun 1639. Setelah Baresch wafat, Marci mewarisi naskah tersebut dan mengirimkannya kepada Kircher pada tahun 1665 beserta suratnya yang kini sudah terkenal itu. Buku itu kemudian menghilang dari catatan publik selama kurang lebih 2 abad, hingga pada tahun 1912 seorang pedagang buku Polandia bernama Wilfried Voynich menemukannya tersimpan di dalam sebuah peti di Villa Mondragone, sebuah perguruan Yesuit di dekat Roma, dan langsung membelinya saat itu juga. Bahkan kisah Voynich sendiri tentang penemuan buku itu memiliki sedikit ketidaksesuaian antara versinya dan catatan yang kemudian ditulis oleh istrinya. Detail kecil itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa satu teori lagi terus bertahan dan tak mau hilang begitu saja. Gagasan bahwa seluruh naskah ini mungkin adalah sebuah tipuan yang dilakukan jauh lebih baru dari yang siapapun bayangkan. Ada kemungkinan bahwa Voynich sendirilah yang membuatnya. Sejumlah kecil peneliti pernah melontarkan gagasan bahwa Wilfried Voynich menciptakan naskah ini sendiri antara tahun 1900 hingga 1912, menggunakan lembaran velum tua yang asli untuk menciptakan tampilan kuno yang meyakinkan, lalu merancang aksara dan gambar-gambarnya dari nol demi meningkatkan nilai sebuah penemuan misterius di pasar barang antik. Voynich memiliki masa lalu yang penuh warna,
termasuk urusan dengan paspor palsu dan aktivitas revolusioner di masa mudanya, yang oleh para pendukung teori ini dijadikan bukti bahwa ia memiliki kemampuan untuk melakukan penipuan semacam itu. Mereka juga menunjukkan bahwa tulisan tangan dalam manuskrip ini terlihat sangat seragam dari awal hingga akhir. Berbeda dengan kebanyakan buku abad pertengahan yang biasanya disalin oleh beberapa juru tulis, berbeda yang bekerja bersama dalam satu bengkel. Hasil penanggalan radiokarbon dari tahun 2009 menjadi masalah terbesar bagi teori ini karena membuktikan bahwa velum itu sendiri memang benar-benar berasal dari awal tahun 1400-an, berabad-abad sebelum Voynich bahkan dilahirkan. Satu uji ilmiah itu belum sepenuhnya meruntuhkan setiap versi dari gagasan pemalsuan, karena secara teori, velum lama bisa saja digunakan kembali oleh seorang pemalsu di kemudian hari. Namun hal itu berarti versi terbesar dan paling sering diulang dari teori hoax ini berhadapan langsung dengan bukti fisik yang sangat sulit dibantah. Inilah yang sebenarnya bisa kita simpulkan dari semua ini. Setelah studi bahasa berbasis kecerdasan buatan, klaim proto-Romance Bristol, teori hoax Cardan-Grill, studi entropi, serta lebih dari 1 abad catatan kepemilikan yang penuh dengan celah, belum ada satupun terjemahan yang bisa dikonfirmasi secara independen oleh para ahli lain. Karya kecerdasan buatan dari Kondra dan Hauer memang memberikan petunjuk yang benar-benar berguna bagi para peneliti, sebuah penunjuk statistik nyata yang mengarah ke bahasa Ibrani sebagai kemungkinan akar bahasa yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah terkemuka bernama Transactions of the Association for Computational Linguistics. Namun satu kalimat yang sempat menjadi berita besar itu justru bersandar pada alat terjemahan modern yang sama sekali tidak dirancang untuk teks berusia 600 tahun, yang kemungkinan besar sudah diacak. Dan Kondra sendiri menyatakan bahwa konfirmasi penuh masih membutuhkan seorang sejarawan bahasa Ibrani kuno yang bersedia mengambil alih sisa teka-teki ini. Klaim Bristol pun runtuh dalam hitungan hari di bawah pengawasan yang serupa. Teori hoax tersandung pada temboknya sendiri berupa penanggalan radiokarbon. Apa yang sebenarnya didukung oleh bukti-bukti ini bukanlah sebuah misteri yang telah terpecahkan dan bukan pula pemalsuan yang sudah terbukti. Yang didukung adalah sebuah manuskrip yang terus menghasilkan pola-pola cukup nyata untuk menggoda para ilmuwan serius, namun cukup rumit untuk menghancurkan setiap klaim kemenangan yang pernah ada. Kalau kamu menyukai penyelaman mendalam seperti ini, berlangganan tidak perlu biaya apapun dan membuat saluran ini terus menggali kisah-kisah serupa untukmu.